Halo teman-teman, nama aku Rehan. Jadi di video ini aku mau nge-review tentang kamera Fuji yaitu tipe X100V. Di video ini aku tuh bakal nge-review kameranya, udah gitu ngasih tahu ke kalian kelebihan dan kekurangannya dari kamera ini. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu spesifikasi singkat dari kamera ini. Yang pertama ada ini 26 megapiksel, terus udah 4K 30 fps dan juga pakai external sensor yang keempat. Nah, lensanya sendiri ini 23 mm f2. Udah gitu dia itu ada electronic shutternya juga, ada mechanical shutter, built-in flash, dan juga yang terpenting ini ada built-in ND filternya. Jadi built-in ND filter ini berguna banget kalau misalnya kita mau ambil foto bokeh tapi cahayanya itu lagi bright banget, lagi terang banget. Jadi kita bisa pakai built-in ND filternya itu untuk mereduksi cahaya dan kita bisa pakai aperture yang besar gitu. Jadi gimana pembahasannya? Kita langsung. Nah, first impression aku pakai kamera ini adalah nyaman banget, enak banget, dan juga lebih enjoy aja gitu pakai kamera. Nah, karena biasanya kalau aku foto-foto itu kalau nggak pakai X-T3 itu pakai A7 Mark III. Nah, kan biasanya kalau kamera-kamera gitu besar gitu kan, di bawah-bawahnya juga lumayan agak berat. Apalagi kalau misalnya kita pakai full frame itu lensanya kalau yang autofocus itu besar gitu. Nah, lanjut kenapa aku milih kamera ini. Yang pertama adalah karena bodinya ini ringan banget dan kecil banget menurut aku, jadi enak dibawa kemana-mananya. Kalau misalnya kita lagi jalan-jalan gitu, lagi traveling, bawa kamera ini tuh nggak jadi beban sama sekali, jadi enak gitu mau di strapin ke leher atau misalnya mau dipakai di pergelangan tangan, ini udah oke banget. Nah, udah gitu ini weather shield, nggak anti air ya, cuma weather shield doang. Jadi kalau misalnya kita hujan-hujanan berkabut gitu, kecipratan air dikit-dikit itu udah oke. Cuma sarannya adalah dari Fujinya kita harus pakai adapter lagi dan pakai filtering supaya airnya itu nggak langsung masuk ke kamera. Jadi kita harus beli tambahan lagi adapternya, jadi baru bisa dikatakan ini weather shield. Alasan selanjutnya kenapa aku milih ini adalah karena ini desain bodinya itu body retro banget, dan juga ada optical viewfindernya yang ini menurut aku enak aja gitu. Kalau misalnya kita mau ngambil foto terus pakai optical viewfinder itu oke banget. Nah, terus kalau misalnya kalian nanya gitu kan, apa sih keuntungannya pakai optical viewfinder gitu. Nah, sebenarnya kalau secara personal aku nggak ngelihat ini tuh ada keuntungannya sama sekali gitu, nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya kita ngelihat gini, ini ya yang kita lihat saat ini ya itu gitu. Nah, jadi optical viewfinder ini yang menurut aku ngebuat kamera ini tuh jadi lebih premium dari yang lainnya gitu. Nah, udah gitu alasan lainnya di sini udah ada built-in flash yang dimana ini tuh cukup ngebantu banget kalau misalnya kita mau foto-foto artistik gitu, pop up gitu. Jadi ini udah cocok banget gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita buka di pinggir kanannya di sini tuh ada mic remote, terus ada headphone jack, charger juga bisa di sini, kabel data Type C, dan juga ada HDMI. Nah, cuma di sini mic-nya itu ini 2,5 mm jack, jadi kita harus pakai adapter lagi kalau misalnya mau pakai mikrofon. Nah, udah gitu kalau misalnya kita mau pakai headset juga untuk monitoring audionya, kita bisa pakai yang Type C ini. Nah, selanjutnya kita ngebahas tentang kelebihannya dulu. Yang pertama, ini udah kameranya udah weather shield walaupun harus ditambah dengan adapter ring kayak gini dan dipakein protective film di bagian depannya. Nah, udah gitu film simulationnya itu komplit banget, udah kayak X Pro 3, dan juga ini udah 4K. Jadi kamera kecil gini juga ini udah 4K teman-teman. Udah gitu dia bisa ngecas langsung di sini pakai Type C. Yang paling penting di sini itu ada built-in ND filternya. Jadi kalau misalnya kita mau foto lagi bright banget terus kita mau pakai aperture bukaan yang besar, kita bisa pakai ND filter itu supaya backgroundnya itu bokeh gitu. Jadi ini kelebihannya menurut aku. Nah, setelah itu di bagian belakang sini itu nggak banyak tombol, jadi ini menurut aku enak banget. Nah, kita ngomongin kekurangannya. Yang paling aku nggak suka adalah di sini jacknya itu jack 2,5 mm yang menurut aku itu sangat merugikan. Kenapa merugikan ya? Cuma ngapain kita harus pakai adapter lagi gitu? Karena kan mikrofon yang sekarang itu rata-rata pakainya 3,5 mm. Jadi menurut aku ini hal yang annoying gitu, bit annoying. Nah, udah gitu kekurangan lainnya adalah baterainya yang kehitung cukup cepat habisnya. Jadi kita harus bawa spare baterai yang cukup banyak.
Nah, jadi yang selanjutnya adalah limit saat merekam video. Jadi kalau misalnya aku mau ngerekam video apalagi 4K itu ada limitnya 10 menitan gitu. Jadi kurang lama sih menurut aku. Nah, cuma ya memang kamera ini itu ditujukannya untuk para pegiat fotografi karena ini dibuatnya itu fitur-fiturnya banyaknya condong ke fotografi daripada videografi. Nah, kekurangan yang selanjutnya yang menurut aku annoying adalah ini nih. Untuk masukin atau untuk bawa tripod ini tuh terlalu mepet ke baterai. Jadi kalau misalnya kita masang untuk adapter ke tripod itu pasti kalau mau ngebuka baterai pasti ketahan. Nah, ini tuh agak menyulitkan juga gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngebuka baterai harus buka ini dulu, pasang lagi, buka lagi. Jadi kayak gitu, ini agak menurut aku kekurangannya. Kalau misalnya ini agak dipindahin ke sebelah sini, gitu kan, jadi ini lebih enak gitu sih. Udah sih, jadi kekurangannya kayak gitu nggak banyak menurut aku karena kamera seperti ini tuh ditujukannya memang untuk kalangan-kalangan yang hobi sama fotografi dan street fotografi karena bodinya ini kecil dan juga fixed focal length dengan aperture yang cukup besar menurut aku. Nah, jadi kamera ini ditujukannya buat siapa sih? Jadi kamera ini tuh ditujukannya memang untuk para fotografer yang hobi dengan street fotografi dan juga ya mungkin landscape juga ini sebenarnya bisa menurut aku ya. Karena ini bodinya compact banget, udah ada built-in ND filter. Jadi kalau misalnya kita naik gunung atau misalnya mencari foto landscape, ya tinggal bawa aja, ini nggak berat sama sekali gitu. Cuma 400 graman udah dengan lensa. Nah, kalau misalnya untuk fitur videonya sendiri menurut aku itu udah cukup sebenarnya 4K, cuma memang ada limitasinya, tapi itu nggak masalah sih karena kamera ini nggak akan dipakai buat ngerekam video yang lama banget, cuma paling mungkin sinematik. Nah, jadi segini aja review kamera X100V ini. Semoga ini ngebantu kalian yang lagi nyari kamera. Semoga bermanfaat videonya dan see you next video. Bye bye.